Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik ya, anak-anak yang terkasih. Pak Yusef sekarang berada di ruang doa. Di ruangan inilah Bapak Ibu Guru berdoa untuk memulai segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, apa kalian juga melakukan segala kegiatan kalian dan mengawalinya dengan berdoa? Wah, luar biasa. Baik, anak-anak yang terkasih, di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Mari kita saksikan tayangan video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Nah, anak-anak yang terkasih, di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 ini kita akan memulai pembelajaran kita untuk tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan, dengan subtema satunya yaitu Rukun dalam Perbedaan. Anak-anakku, sebelum belajar, apa kalian sudah membuat catatan mingguan? Dan apa kalian juga sudah menuliskan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan setiap hari? Wah, luar biasa kalian. Pak Yusef bangga. Oke, anak-anak, sebelum belajar tentunya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita seperti mandi, memakai pakaian yang rapi, sarapan, dan berdoa. Apa kalian sudah melakukannya? Ya, luar biasa. Nah, anak-anak, kalian tentunya tahu bahwa sekarang adalah bulan Agustus. Di bulan ini kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa ya? Bagus, tanggal 17. Nah, anak-anak yang terkasih, setiap tanggal 17 Agustus kita sebagai rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Nah, sebagian besar dari rakyat Indonesia juga mendengarkan pembacaan teks proklamasi itu, bisa melalui radio maupun menyimaknya di layar kaca atau di televisi. Nah, teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, anak-anak, mari kita baca teks proklamasi kemerdekaan kita bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, anak-anak, tentunya kalian bertanya, di teks tertulis Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kok tadi Pak Yusef membaca tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Nah, ya, di teks proklamasi kemerdekaan yang ditulis dan ditandatangani oleh Ir Soekarno itu masih dipengaruhi oleh tahun Jepang. Ya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita baca sejarah singkat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir Soekarno.
Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melih, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melih. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilowo, Gafar Pringgotikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah paham dengan bacaan tentang teks proklamasi tadi. Sekarang sebagai tugas kalian buatkan Pak Yosef kalimat-kalimat tanya dengan kata-kata tanya yang sudah saya sediakan di dalam peta konsep ini. Nah, seperti yang ada pada contoh dengan kata apa. Boleh ditambah dengan imbuhan kah, misalnya seperti ini. Apakah yang terjadi di Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945? Nah, kemudian silahkan kalian buat yang bagus ya. Tulis yang rapi di buku tema kalian. Baik. Setelah kalian membuat kalimat-kalimat tanya tadi, coba tuliskan pula jawabannya di buku tema juga. Nah, oke, anak-anak. Sekarang, tahu enggak kalian bahwa proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ya, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh bangsa Eropa dan bangsa Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda satu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Makna yang kedua dari proklamasi kemerdekaan adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini secara de facto kemudian diikuti oleh pengakuan dari negara-negara lain yang mana disebut dengan istilah de jure. Makna yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, negara yang mandiri. Oke, anak-anak. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Tentunya Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan adalah menjadi sebuah negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain. Nah, makna yang kelima, proklamasi kemerdekaan itu menjadi tonggak sejarah negara Indonesia. Dengan pembacaan teks proklamasi itu menjadikan awal kemerdekaan bangsa Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Baik, anak-anak yang terkasih, kalian tentunya juga sudah paham tentang makna-makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sekarang sebagai tugas kalian, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini di buku tema kalian. Jangan lupa tuliskan dengan baik dan benar. Baik, anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Selamat pagi, semoga sukses, selamat belajar, dan Tuhan memberkati. Terima kasih ya. Sampai jumpa dari berikutnya.